Hello again everyone, welcome back again di Market Update. Di video update ini kita bakal ngebahas tentang fundamental. Jadi dari statement yang disampaikan oleh Jerome Powell, tentunya ini kita tahu mempengaruhi kondisi market, baik itu kripto, baik itu stock market, baik itu forex market, semuanya akan terkena dampak. Ya, jadi saya pengen bahas satu dedicated video untuk ngebahas seputar hal ini supaya teman-teman punya gambaran juga kondisi yang kita perlu perhatikan untuk kuartal 4 tuh apa. Karena semua mata pelaku pasar tertuju pada statement Jerome Powell pada malam hari ini, dan itu menurut saya juga penting untuk kita pahami sebelum kita lanjut lebih jauh seputar crypto market dan juga harga daripada Bitcoin. Anyway, teman-teman sekalian, mau reminder di previous emergency live video tersebut mencapai lebih dari 400 likes button ya. Artinya teman-teman istilahnya suportif dan setuju untuk kita ngadain yang namanya live streaming ya, ngebahas tentang mungkin altcoins, nge-review altcoins dan analisis altcoins ataupun Bitcoin, serta mungkin market update dan lain sebagainya. Jadi teman-teman oleh karena itu atas support dari teman-teman semua, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak. Jadi kita akan memenuhi ya janji yang saya ucapkan melalui live streaming tersebut, dan kita akan adakan untuk live streaming seputar kondisi-kondisi market itu untuk kita bahas mungkin antara Sabtu atau Minggu ini. So teman-teman sekalian, stay tune ya di dalam YouTube channel ini. Make sure kalian subscribe channel ini dan jangan ketinggalan untuk update-update terbaru. Alright, nah sekalian ya, ini sebenarnya banyak banget tuh, ada yang minta TRB, kemudian bertanya seputar injektif ya, ada yang nanya XVS, dan bahkan ada yang bilang saya ulang tahun ya. Sebenarnya saya bingung ya, saya nggak lagi ulang tahun, tapi kenapa dibilang happy birthday ya? Ini sebenarnya bukan kayaknya jangan-jangan salah paham nih ngelihat Instagram story yang kemarin saya repost itu yang ulang tahun adik saya, bukan saya teman-teman ya. Jadi kayaknya ini salah paham, tapi ya oke lah, saya kasih likes button dan loves button ya buat teman-teman sekalian dan kawan-kawan yang lainnya tentunya yang selalu aktif dalam memberikan komentar. Alright, dan teman-teman sekalian, jadi kita mau fokus ngebahas tentang Jerome Powell speech ya. Jadi seperti yang kita ketahui, pada hari Kamis malam jam 11, Jerome Powell itu dijadwalkan akan memberikan speech ya seputar economy projection lah daripada ya untuk mungkin kuartal 4 atau mungkin untuk tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi pembahasannya cukup banyak, dan kita tahu bahwa yang namanya fundamental, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, apapun itu akan mempengaruhi market secara global ya, dan secara masif. Jadi kita nggak ngomongin cuman crypto talk, kita nggak ngomongin cuma Bitcoin aja. Kalau Bitcoin kan udah lagi bergelut nih ceritanya dengan Bitcoin ETF spot ya kan, kapan di approve. Tapi kalau kita berbicara soal the Fed, kita berbicara soal Jerome Powell, ini kita ngomongin aktivitas secara garis besar ya, secara major atau secara makro. Jadi kita berbicara soal bagaimana dampaknya ke stock market. Dari stock market mempengaruhi Bitcoin karena masih dianggap sebagai aset berisiko, dampaknya terhadap emas, dampaknya terhadap obligasi, dampaknya terhadap forex market, terhadap mata uang dolar, dan tentu saja juga sebenarnya mempengaruhi mata uang kita selaku warga negara Indonesia gitu ya. Kita pakai mata uangnya IDR ya kan, which is Indonesian rupiah dan against US dollar ya. Jadi teman-teman juga penting sebenarnya untuk memahami sehingga kalian tahu ketika kalian punya aset, kira-kira yang terbaik itu kita simpannya di mana, atau mungkin kita diversifikasinya kemana. Itu bisa menjadi sebenarnya pilihan untuk kita bertahan dari yang namanya inflasi tinggi setiap tahun ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi ya karena YouTube channel ini mungkin teman-teman kenalnya seputar hanya kripto ya, kita bahasnya juga dari sisi cryptocurrency-nya atau Bitcoin-nya. Oke? Nah, yang pasti teman-teman saya pengen highlight lagi bahwa ini posisi kita berbicara seputar market ya, semuanya itu benar-benar terpengaruh ya kan. Jadi termasuk Bitcoin sendiri itu ada beberapa yang namanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh the Federal Reserve itu bisa memberikan pengaruh. Bahkan sesimpel Jerome Powell testifies ya pada sekitaran Maret 2023, dia memberikan statement bahwa tahun ini, dan ini udah masuk ke penghujung akhir tahun ya,
Jerome Powell sudah ngomong pada saat itu bahwa likely to be higher, kita ngomong soal seputar suku bunga. Jadi memang suku bunganya betul tambah tinggi angkanya, plus sampai dengan detik ini kita masih bertahan di angka yang cukup tinggi. Ini artinya kan sebenarnya secara ekonomi itu harusnya terpengaruh, terutama untuk lini bisnis yang berhubungan dengan kredit atau perkreditan, itu biasanya kena dampak seperti housing, seperti mungkin istilahnya luxury brand ya, luxury needs dan lain sebagainya, itu harusnya akan ikut terpengaruh. Jadi dengan demikian dari statement Jerome Powell aja kita tahu bahwa market itu memiliki reaksi yang lumayan signifikan atas kondisi-kondisi itu. Tapi kalau kita lihat secara sentimen dalam beberapa waktu terakhir, ini yang paling impactful itu adalah seputar BTC ETF spot. Setidaknya semenjak kalau kita lihat ya di sini, semenjak di bulan Juni-Juli lah ya, pertengahan kita udah ngelihat tuh the first time EDX market ya kan, ini adalah sebuah exchange besar, traditional institution yang mulai masuk ke market crypto. Itu dicetuskan oleh Fidelity, Citadel, dan beberapa anggota-anggota lainnya. Serta pada saat itu BlackRock memberikan aplikasi untuk BTC ETF spot. Jadi dia apply ya, istilahnya apply ke SEC. Pak, saya pengen nih bikin BTC ETF spot, tolong di approve ya nih aplikasinya, tolong dicek gitu. Dan semenjak itu ya semuanya berhubungan dengan ETF spot. Dari pertama flash spike ya pada sekitaran Juni, Juli, Agustus, sekitar awal bulan Agustus, itu disebabkan oleh BlackRock Bitcoin ETF spot request ditunda ya kan, dikembalikan oleh SEC karena adanya kekurangan dokumen. Tapi waktu itu orang nge-twist dengan news bahwa Bitcoin ETF spotnya tuh di istilahnya ditolak gitu ya. Dan semenjak itu ya sentimennya seputar ETF spot aja, sampai terakhir market cukup bullish itu karena Valkyrie launch ETF Ethereum ETF ya. Dan kemudian baru-baru ini ya fake news dari Cointelegraph seputar Bitcoin ETF spot yang sudah di-approve. Tapi tampaknya di sini perjalanan menuju ke kalau kita bisa bilang menuju ke kondisi yang lebih baik ya untuk seputar market, tampaknya sangat possible untuk terrealisasi. Jadi infrastruktur perlahan-lahan akan mulai membaik ya untuk market kripto, dan otomatis akan memudahkan untuk institusi ikut terlibat, dan money flow-nya itu bisa lebih besar lagi untuk market cryptocurrency, Bitcoin dan altcoins. Oke. Nah, ini gambarannya seputar bagaimana fundamental mempengaruhi. Dan saat ini saya pengen review sedikit ya tentang statement dari Jerome Powell nih pada malam hari ini, teman-teman. Mungkin secara ringkasan dulu deh. Statement dari Jerome Powell menjelaskan bahwa kemungkinan besar pada bulan November itu tidak akan ada kenaikan suku bunga. Jadi suku bunganya tetap di angka 5,25% sampai 5,5%. Yang uncertainty atau tidak pasti itu adalah pertemuan pada 13 Desember. Karena kenapa? Teman-teman lihat, ini masih 3/4 ya. 3/4 publik meyakini The Fed tidak akan naikkan suku bunga, tapi masih ada 1/4 market yang meyakini The Fed akan naikkan suku bunga kembali. Up to 0,25% atau 25 basis point ya. Nah, kenapa bisa ada angka ini? Karena tadi pada saat Jerome Powell menjelaskan ya di pembukaannya, Powell mengatakan bahwa The Fed itu akan melanjutkan dengan berhati-hati ya. Dan di sini dia juga mengatakan bahwa secara kondisi ekonomi itu bisa dibilang ada kemungkinan lah ya bahwa kenaikan suku bunga sekali lagi itu bisa terjadi ya somewhere around this year gitu loh. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa tren daripada inflasi sejauh ini cukup baik, walaupun beberapa bulan terakhir datanya tidak menunjukkan demikian. Nah, sebenarnya gak lama berselang dia memberikan ya istilahnya remarks ya. Remarks itu kayak semacam catatan dia lah terhadap pandangan dia ke publik. Tertunda teman-teman gara-gara ada protesters ya. Ini lucu banget sih tuh ya. Fed is burning bla bla bla, money futures plan ya. Ini orang-orang climate protesters ya. Jadi mungkin mereka merasa kalau cetak uang itu gak bagus lah untuk istilahnya untuk lingkungan ya. Mungkin kayak gitu ya pandangannya teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman di sini. Jadi ada satu poin yang saya highlight di sini. Menurut saya ini menarik banget.
The Fed mengatakan bahwa segala keputusannya daripada kenaikan suku bunga itu nanti lagi-lagi akan bergantung dari kondisi ekonomi, ya, data ekonomi. Dan permasalahannya, ya, ini menarik menurut saya, ya, but the economy doesn't appear to be cooperating. Jadi menurut pandangan sebagian orang atau anggota The Fed sendiri menyatakan bahwa kondisi ekonomi itu tampaknya tidak kooperatif, ya, atau tidak bisa kerjasama dengan baik dengan tujuan The Fed dalam menekan inflasi melalui kenaikan suku bunga. Ya, di sini dijelaskan ada beberapa report yang di-highlight oleh mereka soal employment, which is tenaga kerja, kemudian retail sales dan jobless claim, suggest that the economy is still running fairly hot. Ya, dalam artian menurut pandangan dari data-data ini bisa dibilang ada antisipasi lah bahwa inflasi itu masih bisa naik gitu ya. Karena di sini dijelaskan ini adalah angka yang menunjukkan to slower economy and less upward pressure on inflation, ya. Jadi sebenarnya kalau dari statement ini menjelaskan bahwa kondisi ekonomi sudah mulai ada pelemahan, dan untuk masalah peningkatan angka inflasi itu bisa akan cenderung melemah atau bisa dibilang lebih slow down lah, ya, lebih cooling down, ya. Pertanyaan besarnya adalah apakah report ini sebetulnya merefleksikan data sesungguhnya dari kondisi ekonomi di Amerika, ya, berdasarkan beberapa data-data yang dikeluarkan oleh government atau pemerintahan di Amerika. Di sini sebenarnya masih terganggu atau terdampak daripada pandemik, ya, and there's some evidence that the strength of the recent data may have been exaggerated, especially on hiring and retail sales. Jadi istilahnya datanya nggak terlalu valid, ya, simpelnya seperti itu. Dan kemudian komen by Fed, ya, speakers, beberapa anggota The Fed menyatakan bahwa kenaikan suku bunga akhir-akhir ini itu sebenarnya sudah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan The Fed dalam menekan inflasi, dan it may hold off on another rate hike in November. Jadi ibaratnya dipercaya bahwa di bulan November itu tidak akan perlu ada kenaikan suku bunga. Jadi cukup dipertahankan saja, ya, tapi tidak dipangkas. Itu juga mempengaruhi market. Per data ini dirilis atau per statement ini dirilis, itu sebenarnya dollar index naik lumayan signifikan. Ya, kita ngelihat tadi cukup turun, ya, turun cukup signifikan. Ya, kita lihat dari 15 menit ya teman-teman, ya. Per istilahnya statement tersebut dikeluarkan tuh dia turun kenceng banget, ya, turun kenceng banget. Kemudian dilanjut lagi dengan perbincangan, ya, pada saat Jerome Powell berdiskusi dengan panelisnya, ya, banyaklah pembahasannya di sini, dan istilahnya ngebahas lebih kayak soal policy-nya mereka itu, kalau mereka melihat dari sejarah itu nanti dampaknya seperti apa. Kemudian dia, ya, banyak banget lah poin-poin yang sebenarnya di highlight oleh Jerome Powell. Tapi pada intinya Powell sendiri itu memberikan statement yang tidak hawkish tapi juga tidak dovish, ya. Jadi dia cuma di tengah-tengah. Kelihatannya dia main aman, ya, dan di sini memang dijelaskan bahwa Powell itu mencoba untuk menenangkan market kalau berdasarkan pandangan dari para ekonomis, ya. Ekonomis tuh kayak pengamat ekonomi, ya. Dan ya intinya di sini dijelaskan bahwa the Beige Book released Wednesday, ya, revealed that the economy is no longer on a strong growth trajectory. Jadi memang udah sesuai nih dengan ekspektasinya The Fed, ya. Sekedar info teman-teman, kalau ada kenaikan suku bunga, memang ekspektasinya adalah adanya pelemahan ekonomi. Karena dengan ada pelemahan ekonomi, secara otomatis permintaan di masyarakat tuh akan sedikit berkurang, dan kalau demand-nya bisa ditekan, di pressure atau di suppress, ya, di situ akan memberikan kondisi yang memenuhi harapan mereka untuk tidak meningkatkan angka inflasi dengan sangat signifikan. Jadi ibaratnya kalau misalkan kemarin itu saya sempat ngepost tuh teman-teman, ya, perbedaan uang kertas, ya, kayak ini dulu 1.000 kayak gimana, kemudian 5.000 kayak gimana, kan uang kertas terbaru kan makin mengecil tuh teman-teman, ya. Sebenarnya secara nggak langsung menjelaskan bahwa value mata uang kertas Indonesia rupiah itu sudah menurun teman-teman, ya. Ibaratnya ada orang nanya saya DM di Instagram, dia bilang ini artinya apa sih, kok saya nggak ngerti. Saya cuma tanya balik sama dia, coba kamu inget-inget tahun 2019, 2018 ke bawah, which is 2017, 2018, 2016, kamu beli ketoprak satu porsi itu berapa?
ya kan? Mungkin dengan telur masih bisa dapat Rp10.000. Tapi pertanyaan saya, sekarang ada nggak ketoprak yang jual dengan telur itu seharga Rp10.000? Ya, kalau ada berarti Bapak itu baik hatinya ya, karena dia jual dengan harga yang sangat murah sehingga dia tidak untung sama sekali. Ya, faktanya kan nggak ada. Ketoprak rata-rata saat ini ya mungkin average price-nya udah di 13.000, 15.000 ke atas. Dan itu kenaikannya, percaya nggak percaya, 30%, hampir 50% teman-teman. Itulah proses inflasi yang terjadi dari 2018 ke 2023. Dalam 5 tahun, berarti average kenaikan inflasi kita setahun itu 10% lah ibaratnya. Kalau di masyarakat ya. Mungkin kita nggak berdasarkan data, tapi kalau teman-teman yang biasa belanja, yang biasa istilahnya ke pasar, kalian akan merasakan perbandingan harga yang sudah terasa. Ya, jadi kalau orang-orang zaman dahulu ya dia mungkin akan berpikir, wah sekarang ayam mahal, cabai mahal dan lain sebagainya. Ya sebenarnya karena memang ada inflasi. Jadi memang angka itu akan terus naik dan tidak akan stagnan selama-lamanya. Ya kan, sama aja kayak biaya kontrakan rumah, sama aja kayak biaya tanah atau istilahnya ya tanah lah, setiap tahun kan nggak mungkin angkanya turun, yang pasti naik gitu kan, karena supply-nya terbatas, tambah lama demand-nya tambah banyak ya, kira-kira begitu. Jadi menurut pandangan Powell dan The Fed mengatakan bahwa sebenarnya secara pertumbuhan ekonomi di Amerika saat ini itu sudah cenderung tidak lagi agresif. Jadi tidak lagi tinggi. Dan mereka tuh nggak mau ngomongin soal itu secara belak-belakan. Kenapa? Karena nanti akan mengkhawatirkan market. Market akan berpikir ini memasuki resesi ekonomi. Dan kalau memasuki resesi ekonomi, berarti mereka akan cabut uang mereka dari market. Ya kan? Mereka akan lebih prefer untuk playing safe. Dan itu artinya peredaran cash di masyarakat itu tetap akan besar atau tetap akan banyak ya, money supply di market. Dan karena money supply di market ya udah pasti inflasi ya, intinya kan kayak gitu teman-teman. Dan itu seperti apa ya kalau kita bilang ya, kayak roda yang selalu berputar lah ya. Jadi dia bolak-balik begitu-begitu aja. Jadi The Fed maunya publik mungkin tetap menaruh uang mereka mungkin di aset-aset atau instrumen investasi, atau mungkin ya kita tahu ya mungkin dia maunya ditaruh di bank ya supaya tidak terlalu beredar di masyarakat. Dan istilahnya mengharapkan di satu sisi ya juga mengharapkan kondisi adanya pelemahan ekonomi sehingga inflasi itu benar-benar bisa ditekan. Nah, dampaknya terhadap market mungkin itu yang jadi pertanyaan kita semua. Intinya kalau dari statement ini menjelaskan bahwa sebenarnya kita udah berada di puncak ya suku bunga untuk The Fed ya dalam proses quantitative tightening mereka nih. Jadi kalau misalnya sudah merasa ibaratnya ini udah pas, angkanya sudah tepat, kemudian perlahan-lahan mereka sudah bisa mengatasi kondisi yang diharapkan oleh mereka itu bisa segera terrealisasi, maka nantinya itu antara kita akan melihat resesi ekonomi, artinya akan ada market crash mungkin ya di financial market, atau ya udah istilahnya market akan beranggapan bahwa ini new normal ibaratnya begitu. Tapi kalau kita lihat atau berkaca dari sejarah, harusnya tidak mungkin terjadi seperti itu. Jadi kalau kita pengen The Fed sebenarnya memangkas suku bunga, ya satu-satunya jalan adalah dengan melihat market mengalami crash atau resesi ekonomi. Ketika itu terjadi, barulah ada yang namanya reset ya. Reset itu terjadi dengan The Fed memangkas suku bunga dan mengembalikan kondisi ekonomi untuk lebih prima lagi. Ya, dan saat ini sebenarnya agak sulit karena kita berbicara di momen yang kurang tepat, di mana ada impact dari perang, ya supply juga terpengaruhi oleh perang, ya kan, di mana Joe Biden itu mengirim pasukan untuk membantu entah itu di perang Israel atau mungkin di perang Ukraina, ya kedua negara yang saat ini sedang hot lah teman-teman sekalian. Jadi pada intinya apa yang disampaikan oleh Jerome Powell secara kesimpulan itu memberikan dampak untuk publik percaya bahwa pada November nanti tidak akan ada kenaikan suku bunga. Akan tetapi kondisi tersebut responsnya sejauh ini ya terhadap stock market itu bisa dibilang cenderung negatif. Jadi kalau teman-teman cek SPX ya atau S&P 500 itu cenderung tertekan. Kemudian Nasdaq juga sama, cenderung tertekan. Mungkin mereka sudah mengantisipasi soal yang namanya statement dari Jerome Powell membahas soal a slower economic growth.
Ya, jadi mereka percaya nih, kalau pertumbuhan ekonomi melemah, udah pasti akan susah dong untuk stock market istilahnya berkembang harganya. Kenapa? Karena demand di masyarakat atau di pasar modal itu akan cenderung berkurang. Nah, yang unik adalah respon pada Bitcoin itu cenderung terbalik. Ya, kita ngelihat tadi malam proses potensi reversal tuh bisa terjadi. Akan tetapi hari ini terinvalidasi ya, dan itu semua berkat dari Jerome Powell. Ya, cuma saya pikir, saya pernah ingat ya, ada salah satu viewer saya bilang biasanya Bitcoin tuh delay ya. Jadi impact-nya tuh atau dampaknya tuh terhadap harga Bitcoin itu cenderung tertunda. Tertundanya dari mana? Kalau Nasdaq dan S&P 500-nya udah cenderung negatif, maka very likely Bitcoin-nya nanti akan menyusul. Ada proses penurunan lanjutan. Ya, tapi saya lihatnya gini teman-teman. Saya udah bahas ya di video kemarin juga soal Bitcoin tuh bakal berpotensi konsolidasi antara range 28.700 atau 28.800 dan range 28.000. Intinya kita cuma perlu konfirmasi ya. Kemarin kita melihat ada potensi yang namanya reversal, di mana kita ngelihat ada struktur shift. Tapi permasalahannya adalah kalau teman-teman lihat dari sini, itu kita tidak mendapatkan konfirmasi breakdown. Yang ada adalah harganya nanjak lagi. Terakhir retest terhadap area supply, which is di sini, dan tampaknya dibablas ya, berkat dukungan dari Jerome Powell speak juga. Jadi tadi sempat dapat sentimen yang mungkin cenderung positif dan harganya tuh nge-spike lagi. Nah, saat ini ya saya bisa bilang kita cuman konsolidasi ya kan, antara dia mau breakout, which is bisa membuka peluang untuk ekspansi range up to level $30.000, atau dia gagal close dan harganya kembali bergerak di bawah. Jadi kayak cuma proses fake out aja gitu ya, dan dia balik lagi main di bawah gitu. Kalau saat ini sih lihat dari time frame 4 jam sekilas, Anda bisa lihat bahwa konsolidasinya di 4 jam tuh sebenarnya sudah break gitu ya. Sudah ada satu candle di sekitar jam 11 tadi itu confirm close-nya di atas. Maka berikutnya PR-nya adalah closing di atas SNR ini aja, yaitu di $28.700 atau $28.800. Itu adalah menjadi tahanan berikutnya untuk Bitcoin harus break. Kalau misalkan kita pengen lihat dia main kembali menguat, mengejar ke level $30.000 ya. Kalau misalnya kena reject nih, teman-teman lihat nanti hari ini closingnya masih di bawah 28.800 ya, berarti teman-teman tahu bahwa probabilitas untuk Bitcoin naik itu masih tertunda ya. Bisa dibilang kita lagi-lagi closingnya di bawah Fibo 0,71 juga. Ya, mungkin itu yang terjadi untuk Bitcoin kalau misalnya kita lihat ya 4 jam menjelang closing nanti. Ya, intinya masih berproses, jadi kita belum bisa tahu kesimpulannya dari sekarang. Nah, cuman teman-teman sekalian, yang saya pengen highlight adalah bagaimana fundamental di sini menurut saya sangat penting untuk kita mengetahui arus uang. Ya, money flow tuh datang dari A ke B, B ke C, C ke D, ya perputarannya tuh dari mana-mana saja. Saat ini sedang dihebohnya di mana, sedang disuntiknya di mana. Bahkan kalau teman-teman istilahnya yang trading di kripto aja, kalian pasti ngerti dong, ada yang namanya Bitcoin dominance. Bitcoin dominance menjelaskan tentang money flow daripada market kripto. Itu lagi lari kemana sih? Ke Bitcoin kah? Apakah lagi larinya ke Ethereum dominance kah? Ya, jadi dia lagi istilahnya beralih ke situ, atau mungkin lagi larinya ke altcoins. Ya, kita ngelihat total market cap di luar Bitcoin dan Ethereum itu rebound, berarti ada beberapa altcoins yang masuk gitu duitnya ke sana. Nah, ini berbicara soal money flow. Ya, kalau misalnya kita ngomongin fundamental seputar Jerome Powell, apalagi ini kita ngomongin money flow secara makro, ya kan? Duit dari stock market apakah pindah ke kripto? Ya, itu yang jadi pertanyaan kita saat ini. Ya, tapi kalau untuk menjawab itu sebenarnya saya sudah punya jawabannya. Jawabannya adalah aset beresiko, ya, itu money flow-nya saat ini lagi berpindah ke emas ya, aset safe haven. Balik lagi kita ngomongin soal impact daripada perang, orang akan lebih prefer untuk pegang aset yang lebih terbukti istilahnya menjadi sarana lindung nilai terbaik. Kalau Bitcoin kita masih bilang istilahnya masih panjang lah prosesnya ya. Kalau regulasi udah jelas, mungkin infrastrukturnya udah beres, mungkin baru di situ akan lebih mudah orang untuk percaya megang aset Bitcoin dibandingkan orang megang aset secara fisik, kembali ke tradisional. Ya, jadi itu setidaknya gambaran seputar market untuk saat ini. Jadi teman-teman harusnya udah punya bayangan ya, money flow-nya tuh lagi dibawa kemana nih sama si Jerome Powell melalui statementnya tadi malam.
Nah, nanti teman-teman mungkin ya sekitar Sabtu Minggu kita punya kesempatan untuk live streaming, kita bakal bahas lebih detail lagi. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan insight yang positif dari video ini, dan kalau kalian nonton sampai finish, type finish di kolom komen teman-teman, supaya saya tahu juga ya bahwa kalian di sini benar-benar mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Karena kalau kalian nonton depannya doang, kalian nggak dapat kesimpulannya tuh ya kan di akhir-akhir, dan itu menurut saya penting lah untuk teman-teman pahami. Jadi tahu nih arah omongan saya seperti apa. Kalian tahu kita punya dasar pemikirannya, pengembangannya seperti apa, dan apa yang kita analisa. Jadi kalian bisa mengerti dengan jelas kenapa kita punya konklusi seperti itu ya. Jadi prosesnya semua ada gitu ya. So God bless buat teman-teman semuanya. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat. Semoga teman-teman profit terus. Semoga teman-teman juga sehat-sehat selalu dan selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, supaya kita terbebas dari orang-orang jahat dan orang-orang yang ingin mencelakai kita atau wah jadi panjang obrolannya ya. Intinya God bless teman-teman. So I'll see you guys again in the next update for Bitcoin dan altcoins besok, and have a nice day guys. Happy Friday. Yes, happy Friday. Oke, sebentar lagi weekend, gak berasa ya. I'll see you guys again soon. Cheers guys. Bye bye.